Tuhan. Dan hari ini pun kita akan belajar lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita melihat bahwa dalam setiap musim kehidupan Tuhan akan bangkitkan seorang pahlawan. Dalam setiap persoalan Tuhan akan munculkan orang-orangnya yang memang dipakainya untuk boleh menjadi alat menyelesaikan krisis perkara atau persoalan yang sedang terjadi. Dan satu yang kita percaya, kalau dulu di Alkitab Tuhan masih bisa buat hal yang demikian, Tuhan kita itu Tuhan yang sama. Amen. Tuhan yang sama dulu, sekarang, bahkan besok, Dia tetap Tuhan yang sama. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ester. Kitab Ester ini ketika bangsa Israel itu berada di bawah pemerintahannya Persia, dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa yang namanya Ahasiweros. Pada zaman Ahasiweros ini dia punya selir ratu yang luar biasa. Tapi satu kali ratu yang paling luar biasa itu namanya Wasti. Ratu Wasti itu menolak perintah raja, akhirnya memang dia dibuang. Dan setelah itu dibuatlah pemilihan. Dan dari hasil pemilihan itu terpilihlah seorang perempuan dari Israel yang bernama Ester. Tetapi di dalam perjalanannya, karena memang mereka berada di bawah Persia, waktu itu memang ada orang yang gak suka sama orang Israel, sama Mordekai, itu namanya Haman. Dan itulah yang berinisiatif merencanakan sebuah pembinasaan bagi orang Israel. Kalau kita baca di pasal yang ketiga itu, usul daripada Haman itu diterima oleh Raja Ahasiweros, sehingga diumumkan ke setiap negeri bahwa pada tanggal tertentu itu ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Ester ya, pasal 3 ayat 13 dikatakan surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat. Ini kayak post express ya, ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Ini sebuah undang-undang. Dalam istilah Persia waktu itu, apapun yang sudah diundang-undangkan itu nggak boleh ditarik lagi. Itu sudah ada jelas capnya raja di situ, maka itu harus diselesaikan. Jadi ada kurun waktu tertentu, sehingga sebenarnya gini, penderitaan bangsa itu kalau itu terjadi tiba-tiba dan dalam sehari, mungkin orang nggak terlalu berat bebannya. Tetapi karena persoalan ini sudah di planning jauh hari, jadi ketika orang Israel menjalani hari-harinya, yang mereka ingat adalah kami akan mati, kami akan binasa, kami akan dihabisi. Jadi dalam perjalanan mereka sampai ke tanggal 13 bulan Adar itu bukan perjalanan yang gampang. Saya sedang membayangkan ada orang yang dapat hukuman mati. Kalau hari ini tanggal 10 Oktober 2021, katakanlah ada seseorang mungkin karena sebuah perbuatannya dia dijatuhi hukuman mati sudah final, dia akan dihukum mati, dihukum tembak pada tanggal 25 Desember 2021. Kita sebagai orang Kristen menantikan 25 Desember
2021 itu dengan sukacita, karena kita tahu kita akan rayain Natal, kita rayain kemenangan, kelahiran Kristus Juru Selamat. Itu yang menjadi sukacita kita ketika kita sedang berjalan menuju 25 Desember. Tapi orang yang dihukum mati ini berbeda psikologinya dengan kita. Karena dia tahu 25 Desember kematian. Itu tekanan psikologi yang sangat berat, dan pasti dia tidak akan nyaman menjalani hari-harinya. Kebanyakan orang menjalani harinya sampai 25 Desember itu pengharapan sukacita yang luar biasa. Tapi yang dihukum mati ini tidak demikian. Yang dia jalani apa? Menuju pada kematian. Itu yang dialami bangsa itu pada saat itu. Jadi ketika mereka menjalani hari-harinya bukan lagi hari-hari yang penuh semangat, penuh pengharapan, penuh sukacita, enggak. Ketika mereka menjalani harinya, mereka tahu kami akan mati, kami akan binasa. Kita baca di dalam Ester pasal 4 ayat 3. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Kemanapun berita itu sampai, yang ada perkabungan. Haman dan raja sini dikatakan duduk minum-minum. Tapi bangsa itu menjalani hari penuh perkabungan. Yang mereka tahu apa? Habislah kamu, binasalah kamu. Saudara perhatikan, bangsa pilihan Tuhan, raise up, itu dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Bangsa perjanjian itu mendapat sebuah titah, dibinasakan oleh penguasa dunia pada saat itu. Yang membuat bangsa ini lahir gak kelihatan, Tuhan. Yang akan membinasakan bangsa ini ada di depan mata mereka, penguasa dunia. Jadi gak heran kalau pada saat itu bangsa Israel dikatakan di Alkitab, di mana titah itu, undang-undang itu sampai, berkabung, nangis. Jadi kalau kayak kita gini, bangsa Israel itu pada saat itu gitu lihat dia bang, itu peluk-pelukan nangis. Jadi katakanlah, ini saya papanya, kita orang Yahudi, kamu dari sana jalan, pulang sekolah, jalan datang ke rumah, kamu jangan ketawa. Biasanya mungkin akan tertawa, iya anakku pulang, tetapi ketika mereka terima titah itu, anyone, siapapun yang datang dan ketemu, mereka akan pelukan dan nangis. Nangis kenapa? Kami akan mati. Jadi yang ada di bayangan mereka, bayangan kematian demi kematian, demi kematian, demi kematian. Kita sudah 18 bulan lebih, sudah mau 2 tahun dibayangi oleh kematian itu. Kematian karena apa? Pandemi, virus, di mana-mana yang kita dengar. Kita udah terbiasa ketika mendengar ada orang mati COVID ya, ada orang mati COVID ya, ada orang mati COVID ya. Jadi kemana-mana kita pergi asal dengar ada orang sakit, kita mulai jantungan dan berpikir mati dia. Kalau dulu Raja Ahasiweros yang kasih undang-undang, bangsa itu akan mati. Hari ini kita terima berita, bukan undang-undang, berita di mana-mana, di mana-mana. Hal yang normal yang dulu kita lakukan, kalau kita lakukan hari ini, ganjarannya kematian. Itu yang digembor-gemborkan orang. Kalau kau ketemu siapa aja bisa mati. Kalau kau kumpul-kumpul bisa mati. Kalau kau beribadah bisa mati. Semua jadi bisa mati.
Itu makanya orang mulai ketakutan. Ada roh perkabungan di dalam dirinya. Apa yang dialami bangsa itu pada masa itu? Hari-hari ini banyak dialami orang. Orang bukan hanya berkabung lagi mendengar berita-berita pandemi, tetapi dampaknya krisis di mana-mana. Orang mulai kehilangan pekerjaan. Ada suami yang mulai hilang entah kemana saking beratnya beban hidup. Dia tinggalin anak istrinya, gak tahu lagi mau buat apa. Karena apa? Dirundung oleh kabar perkabungan itu. Dia berpikir, aku harus buat apa? Ada orang-orang yang mulai melakukan hal-hal yang aneh dan bodoh dalam hidupnya karena dengar kabar itu. Bapak Ibu, bangsa Israel pada saat itu berkabung betul. Hari-hari ini banyak orang yang begitu. Kita berpikir semua akan berakhir, kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Itu yang dialami bangsa itu waktu itu, bahwa mereka akan mati, mereka akan mati, mereka akan mati. Tetapi yang menarik di zaman Esther ini, pada saat kerajaan Persia ini, ketika mereka menghadapi tekanan yang begitu luar biasa, kematian yang harus dihadapi, ada orang-orang yang dimunculkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tadi mungkin kita dengar berita buruknya, kabar dukanya, undang-undang yang membinasakan itu. Tetapi percayalah, Tuhan masih tetap Tuhan. Amin. Tuhan masih tetap Tuhan. Pada saat orang Israel berada di Mesir, 400 tahun mereka di dalam perbudakan menderita. Di dalam penderitaannya menjadi budak, mentalnya mental budak, mulai tinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Amin. Dibangkitkannya siapa? Musa. Dalam musim perbudakan hidup manusia, dalam musim perbudakan bangsa Israel, Tuhan punya Musa. Dan ketika bangsa itu sedang berjalan meninggalkan Mesir, mereka ketemu lagi problem berikutnya, Laut Merah. Mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan punya Musa. Membelah Laut Merah, Tuhan siapkan Musa. Bilang sama sebelahmu, selalu ada pertolongan dalam setiap musim hidupmu. Ada Musa yang menolong mereka melewati perbudakan. Ada Musa yang dibangkitkan Tuhan menolong mereka membelah laut itu sehingga mereka bisa berjalan. 40 tahun kemudian, Musa udah gak ada. Mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Yang mereka hadapi tembok yang begitu besar, namanya tembok Jeriko. Tuhan punya Joshua untuk merobohkan Jeriko itu. Amen. Dalam setiap musim kehidupan Tuhan punya seseorang yang dibangkitkannya mengatasi persoalan itu. Jauh setelah kejadian itu, di zamannya Raja Saul, ada satu suku dari orang Filistin yang sangat menakuti bangsa Israel. Bahkan tentara-tentara Israel pun takut. Setiap kali Goliat keluar, itu tentara Israel lari terbirit-birit, termasuk raja sembunyi. Untuk mengalahkan Goliat, Tuhan bangkitkan Daud. Sekali lagi, ada orang yang dibangkitkan Tuhan untuk mengatasi setiap musim persoalan hidup kita. Amin. Amin. Ada. Ribuan tahun setelah manusia hadir ke muka bumi,
problem yang memang yang sama sekali nggak bisa diselesaikan. Dosa. Tuhan coba bangkitkan nabi-nabi, nggak bisa. Untuk kasus yang ini dia bilang, aku turun menyelesaikan. Apa yang nggak bisa diselesaikan manusia, Tuhan turun. Dosa, untuk persoalan dosa, dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, Allah sendiri turun, ngapain? Menyelesaikan. Saya garis bawahi sekali lagi, selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Bangsa itu pada zaman Ahasiweros menghadapi kabar kematian yang sudah diundang-undangkan. Artinya apa? Sudah pasti mereka mati dan binasa. Tapi dibangkitkan Tuhan siapa? Mordekai, Esther. Mordekai datang dan menghadap Esther. Ya. Kemudian sempat mereka berdiskusi. Tetapi begini jawab Mordekai kepada Esther. Dari Esther pasal 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai punya satu-satunya pengharapan adalah apa? Esther. Itu makanya dia datang, dia jumpai Esther dan dia berpikir Esther lah mungkin yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa ini. Tapi Esther bilang sama Mordekai, peraturannya laki-laki dan perempuan kalau tidak diundang oleh raja dan datang menghadap raja, upahnya apa? Kematian. Orang yang diharapkan ini bisa mati juga rupanya. Saya nggak tahu apa yang dialami batin Mordekai pada saat itu. Entah marah, entah yakin. Tapi Mordekai bilang, sekalipun kau berdiam diri, akan datang pertolongan dari Israel. Bagi Israel. Amin. Artinya gini, mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi situasi sulit dan kau berpikir, oh mungkin temanku yang ini, atau mungkin saudaraku yang ini, pasti dia bisa tolong dan kayaknya dia bisa tolong deh. Mungkin saudara perhatikan kemampuannya, saudara berpikir tentang statusnya dia dan saudara berpikir dia kayaknya bisa tolong saya deh. Dan orang yang saudara andalkan itu pun bilang, aku pun bisa mati. Tapi ini keyakinan Mordekai. Sebab sekalipun kau diam saja, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saya nggak tahu apa situasi yang sedang kau hadapi, tapi keyakinan Mordekai, biarlah itu menjadi keyakinan. Even semua pintu sudah tertutup, mungkin semua orang yang kau jumpai sudah bilang gak bisa. Tetaplah punya keyakinan seperti Mordekai yang bilang, sekalipun yang kuandalkan itu nggak bisa, sekalipun yang kuharapkan itu hanya berdiam diri saja, akan timbul pertolongan dari tempat lain. Dari mana? Dia pun nggak tahu. Itu keyakinannya. Daud pernah kutip hal yang sama dalam Mazmurnya, dalam lagu yang dia ciptakan. Ketika dia menghadapi kesesakan yang luar biasa, ketika musuhnya adalah raja pada saat itu. Apa kata Daud dalam Mazmurnya? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Daud tidak melihat lagi persoalannya, karena dia udah lihat gunung-gunung yang bisa dia andalkan. Dia bilang gak bisa, pertolonganku dari Tuhan. Berapa
lalu saya lihat sebuah lukisan seorang seniman, lukisan waktu Daniel berada di gua singa. Singanya banyak, nggak satu ekor, ada banyak. Bukan singa yang lagi obesitas, kekenyangan, enggak. Singa lapar, karena setelah si Daniel diangkat, dimasukkan orang yang menuduh dia itu orangnya belum nyampe ke tanah, itu sudah habis dimakan sama singa. Laparnya singa itu luar biasa. Jadi di dalam gua singa itu ada banyak singa, disitulah Daniel diturunkan. Daniel dikelilingi sama singa-singa kelaparan. Tapi matanya dalam lukisan itu nggak lihat singa itu. Singanya di belakang. Dia menghadap jendela kecil di luar sana yang ada cahaya masuk. Dia memandang ke situ. Dia memandang dan melihat. Lukisan itu seolah-olah berpesan begitu. Ketika Daniel di gua singa, dia nggak lihat singanya. Matanya tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini kenapa orang mulai gemetar, ketakutan, teriak? Kita semua sedang berada di gua pandemi. Tapi kalau mata kita sibuk memperhatikan pandemi satu persatu, apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Filipina, itu artinya yang kau perhatikan singa-singa pandemi itu, dan kau mulai akan ketakutan. Tapi kalau kau belajar seperti Daniel, di belakangnya semua singa itu ada lubang kecil. Matahari keluar dari situ. Ke situ dia memandang. Mungkin singa itu sudah mulai cium-cium kakinya. Bulu, kumisnya singa itu sudah terasa. Mungkin beberapa ekor singa sudah mulai jilat-jilat kakinya, terasa itu. Tapi dia nggak perhatikan. Dia lihat Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Daniel selamat. Amin. Mungkin mulai dijilat-jilat singa pandemi itu kok mati kok terang. Habis gue nih gitu. But trust me, itu yang dilakukan Daniel. Walaupun hanya ada lubang kecil di situ, tetap dipandangnya Tuhan. Itu yang dikatakan Daud. Pertolonganku dari Tuhan. Tapi Pak, ini lidahnya singa udah nempel ini Pak. Lihat Tuhan. Maka engkau akan terima keselamatan itu. Tahu kenapa Daniel terkenal? Karena pernah masuk gua singa. Sejarah hidupmu dicatat oleh anak cucumu. Karena apa? Engkau selamat melewati pandemi. Amin. Engkau diberkati, engkau mengalami perkara yang luar biasa. Karena apa? Kau lewati. Karena kuncinya apa? Nggak usah lihat singanya. Lihat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Mordekai. Karena ketika dia ingat kita undang-undang Raja Ahasiweros itu nangis. Bahkan di ayat 3 tadi bilang, mereka di rumahnya masing-masing punya tempat tidur, punya baju yang bagus. Tetapi ketika mereka dengar tita itu, apa yang mereka lakukan? Nangis. Kemudian mereka pakai kain kabung, baju berduka. Kemudian pakai kain kabung juga dan abu sebagai lapik tempat tidurnya. Dia kalau punya spring bed king coil pun nggak dipakai lagi. Orang yang sudah mendengar berita mati, spring bed terbaik, nggak lagi nyaman. Apa yang mereka pakai? Kain kabung sama abu, tidur di atas abu. Dan mereka lagi bilang sama dirinya, kita mau mati. Untuk apa lagi nikmati itu? Ketika fokusmu kepada persoalanmu, kau gak akan bisa nikmati hidup. Gak bisa buat apa-apa. Tapi Mordekai memilih berbuat sesuatu. Dia bicara ke Esther. Dan itu yang dia katakan, Esther, sekalipun kau berdiam diri,
akan datang pertolongan dari Tuhan. Waktu Mordekai sampaikan itu, dia pun nggak tahu dari mana pertolongan itu. Tapi sekali lagi, Tuhan akan bangkitkan seseorang melewati musim-musim kehidupan itu. Ketika ada Goliat, Daud dibangkitkan Tuhan. Ketika ada kelaparan, Yusuf dibangkitkan Tuhan. Ketika ada tembok Jericho, Joshua yang dibangkitkan Tuhan. Ketika ada Laut Merah, Musa yang dibangkitkan Tuhan. Ketika dosa menghampiri dunia, Yesus datang. Untuk setiap musim kehidupan kita hari ini, ada seseorang yang akan Tuhan bangkitkan. Bilang sama sebelahmu, aku orangnya. Aku orangnya. Karena ketika Mordekai berbicara kepada Esther dan sepertinya Esther menolak, Mordekai punya keyakinan dan bilang, Tuhan akan bangkitkan pertolongan dari tempat lain. Dan siapa yang dipilih Tuhan? Esther. Perempuan dalam budaya manusia dianggap level kemampuannya agak di bawah laki-laki. Artinya apa? Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang gak masuk hitungan. Saya ulangi sekali. Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang gak masuk hitungan. Itu Esther karena dia perempuan. Kemudian kalau kita lihat Esther, gak punya bapak mama, yatim piatu, gak ada tempat sandarannya, gak ada kekuatannya. Orang yang gak punya kekuatan, yang gak punya identitas itu, bahkan waktu dia jadi ratu, identitasnya disembunyikan. Gak ada identitasnya, gak ada prautnya sedikit pun. Tapi orang yang begitu bisa dibangkitkan Tuhan. Kemudian Esther bilang apa? Aku kalau menghadap raja bisa mati. Dia pun gak yakin, dia pun gak beriman. Makanya dia bilang, kalau mati ya matilah, katanya. Apa memang Esther ini orang yang begitu yakin, punya iman yang luar biasa? Enggak. Bilang sama sebelum mirip ya aku pun gak yakin. Tapi walaupun gak yakin, gak punya iman, gak punya pengharapan, karena Esther bilang, ini pamannya ya Mordekai, mati aku nanti paman. Dia gak yakin. Jadi jangan selalu berpikir, ya Pak, tapi yang dibangkitkan Tuhan itu orang-orang hebat Pak. Enggak. Esther bukan orang beriman, penakut. Esther adalah tipe orang yang sama seperti kita. Di dalam zona nyamannya, dia gak mau ngapa-ngapain lagi. Jangan ganggu aku, kira-kira begitu. Tapi si penakut itu yang gak beriman itu dibangkitkan Tuhan. Amin. Emang kalian kira Daud itu orang hebat? Enggak lah. Banyak dosa yang dia buat. Sombong. Mentang-mentang sering ngajar singa sama beruang, sombong dia. Sampai tentara-tentara lain sama abang-abang ini, ngapain sih lo di sini gitu? Apa memang Daud betul-betul karena cinta Tuhan dia kalahkan Goliat? Enggak. Saudara kalau baca di kitab Samuel itu, Daud itu bilang begini, kalau ada yang bisa kalahkan dia, dapat apa sih? Tuhan yang bilang, setengah kekayaan raja, nggak perlu bayar pajak, terus dapat anak raja jadi istri. Di otaknya upah. Jangan kalian pikir dia berpikir kok dihina bangsa. Enggak. Waktu dia dengar itu dia tanya, dapat apa sih? Dia upah. Materialistik. Jadi orang yang materialistis itu kata Alkitab, orang yang berkenan dengan ikut. Jadi nggak ada orang yang sempurna yang dibangkitkan Tuhan mengatasi setiap krisis kehidupan. Enggak. Joshua penakut. Ketika
Musa mati, dia diangkat jadi raja. Dia bilang, aduh Tuhan, ini bangsa tegar tengkuk. Musa aja yang begitu hebat gak didengar, apalagi aku. Gak pede. Itu makanya firman Tuhan kepadanya dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan, sebagaimana aku menyertai Musa, Joshua, aku pun menyertaimu. Baru dia yakin. Itu pun setelah ketemu bangsa itu, dia bilang sama bangsa itu, aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah sama Tuhan. Kau terserah. Gak pede dia. Tapi dibangkitkan Tuhan kan dia. Dibangkitkan Tuhan. Musa lari. Musa penakut. Bunuh orang, lari. Disuruh sama Tuhan, gak bisa aku ngomong kan, sampai marah Tuhan. Udah dia nolak, masih dipakai Tuhan. Lalu sini, Harunlah aku suruh jadi yang ngomong. Nolak, tapi dipakai Tuhan kan? Dipakai. Saudara bisa jabarkan semua ketidaksempurnaanmu, tapi tetap surga akan bilang, nah, aku pilih kamu deh. Saya mungkin bilang, aku nggak beriman Tuhan, aku nggak ngerti banyak firman Tuhan, aku nggak ngerti berdoa, imanku pun tak ada. Tapi surga tetap bilang, tapi aku tetap pilih kamu. Malaikat yang lain akan bilang, ih so sweet banget sih. Kan gitu orang lagi jatuh cinta ya. Mungkin yang perempuan bilang, aku kan begini, aku jelek, aku begini. Tapi yang laki-laki bilang, tapi aku tetap suka. Woi. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mungkin bilang, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak punya iman, Tuhan aku nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak di surga tetap bilang apa? Tapi aku mau pakai kamu. Bilang sama sebelahmu, katanya Tuhan mau pakai aku. Firman Tuhan bilang, aku memilih kamu sejak dari kandungan ibu. Efesus 2 bilang, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapin Tuhan sebelumnya. Tuhan udah punya rancangan-rencana dalam hidup kita. Even mungkin sudah berpikir engkau orang yang sangat materialis, gak apa-apa. Daud pernah dipakai. Yusuf, anaknya Yakub itu bukan orang yang sempurna. Mungkin di satu sisi selalu berpikir, oh iya Pak, tapi dia kan lepas dari istrinya Potifar. Enggak. Itu anak banyak ngomong dan sombong juga, makanya saudara-saudaranya marah sama dia. Saudara bayangin, kalian saudara, kalau sempat saudaramu kandungmu berani jual saudaramu, bunuh saudara, berarti memang lu menjengkelkan. Yusuf ini, orang menjengkelkan. Abang-abang yang kerja, dia goyang-goyang kaki di rumah, siapa nggak kamu? Ini anak saya. Ini kalau Isa sering disuruh, kadang-kadang dia jengkel. Kok Ipan nggak pernah disuruh katanya? Itu yang terjadi saat itu. Saudara-saudaranya yang lain beli baju ke Ramayana. Kalau Yusuf, waduh, itu ke butik yang mahal di bawah bapaknya. Maka mereka, ini anak gitu, menjengkelkan, ngomong juga kemana-mana dan bilang kalian semua nyembah aku. Kamu nggak saudaranya? Jual nanti, betul-betul dijual. Jadi semua orang hebat di Alkitab ini karakternya nggak sehebat yang kita bayangkan, tapi Tuhan pilih, Tuhan pakai mereka. Karena apa? Tuhan pilih kita bukan karena siapa kita, bukan. Tuhan pilih kita kan itu katanya dalam Matius 28. Ketahuilah, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kira-kira Tuhan bilang begini, kalau aku menyertaimu, kau gak usah takut. Amin. Mungkin saudara akan bilang, siapa saya yang bisa menyelesaikan perkara pandemi dunia ini? Who knows? Siapa yang tahu? Penting kau buka hatimu,
Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Dan saat itu Esther yang gak yakin itu pun datang menghadap raja. Dan pada akhirnya kita tahu, raja tanya, ada apa Esther? Dia gak ngomong. Kalau raja berkenan, besok datangnya makan gitu. Kita yang baca udah mulai panas. Ini kapan sih ngomongnya? Datang lagi besoknya. Oh ya nanti. Diundur karena apa? Takut. Esther sama seperti kita. Orang yang gak punya identitas, orang yang penakut, gak beriman, apalagi tadi, orang yang bukan kelas yang paling diandalkan. Tapi Tuhan bisa pakai, bisa. Esther ini menggambarkan kita semua. Orang yang sembunyi-sembunyi, orang yang gak begitu confidence, beriman, tapi Tuhan bisa pakai. Dan lewat Esther, sebenarnya kalau kita perhatikan kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Esther pada akhirnya gak banyak yang dia buat. Karena pada saat beberapa kali raja makan dengan Esther, pulang, raja gak bisa tidur, dia buka-buka buku, kemudian dia lihat buku sejarah, ada orang yang pernah menyelamatkan saya. Dia tanya Haman, kalau orang yang pernah menyelamatkan hidup raja dikasih apa sih? Oh, Haman bilang, dikasih kekuasaan, itu hebat lah. Haman berpikir itu dia. Baru ditunjuk sama raja, itu Mordekai. Pada akhirnya Haman yang disulakan di tiangnya. Dia berencana mau si Mordekai yang ditaruh di sini. Apa peran Esther? Nanti saya bisa baca lagi ya. Pada akhirnya Tuhan juga yang berperan. Karena apa ya? Mungkin mulut Esther ini gak berani ngomong. Nah setelah kejadian itu barulah mereka mulai bicara. Karena dia pikir, Mordekai sudah dapat penghormatan, dapat status dan sebagainya. Barulah Mordekai mulai cerita, ada satu pemimpinmu yang coba membinasakan kami orang Israel. Jadi bangsa itu bisa selamat karena intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan. Dan itu kabar baiknya bagi kita hari ini. Dengan segala keterbatasan, kelemahan kita, dengan segala kabar buruk yang kita dengar, tetap ingat, Tuhan tetap Tuhan. Akan ada orang yang Dia bangkitkan, pasti. Siapa itu? Siapkan hatimu, karena kau orangnya. Amin. Karena kau orangnya, Tuhan bisa pakai saudara. Jadi kalau saudara baca kisah Esther ini tadi seperti yang saya bilang, ya, di pasal 6 Mordekai dihormati. Setelah dia dapat penghormatan, baru kok di pasal 7 diadukan si Haman. Jadi Esther sampai akhirnya tetap takut dia. Sampai Tuhan kasih tanda, Esther ini udah ada backup, papa udah jadi orang terhormat, baru dia berani. Jadi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia tetap punya cara. Kalau dulu dia bisa bangkitkan Esther, Daud, Yusuf, Joshua, Musa, hari ini dia bangkitkan saya dan saudara. Dia bisa bangkitkan Ivan, Salom, Isa, siapa lagi? Siapa saja. Untuk apa? Supaya namanya dikenal dan dikenal. Oleh sebab itu, jangan takut. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Dia tetap Tuhan sampai hari ini. Dan dia bisa menyelesaikan perkara hidup saudara.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau baik dalam hidup kami. Untuk setiap musim kehidupan, Tuhan punya orang yang Dia bangkitkan untuk menyelesaikan perkara itu. Bahkan perkara yang tersulit yang manusia nggak bisa selesaikan, Yesus sudah turun tangan sendiri menyelesaikannya bagi kami. Ketika kami diberkati oleh firman Tuhan hari ini, kami melihat orang-orang yang pernah Kau pilih, Kau pakai sama persis seperti kami. Ini kabar baik bagi kami, Bapa, karena kami pun, setiap orang ada dalam daftar catatan Tuhan sebagai orang-orang yang Kau mau bangkitkan untuk menyelesaikan perkara apapun di muka bumi ini.